السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الرب الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في آية أخرى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. عباد الله, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di antara nikmat yang patut sekali kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan hati kita untuk menerima ilmu dan menjauhkan kita dari segala bentuk kibria dan ujub. Alhamdulillah, dalam gerimis bahkan sebelumnya diawali oleh hujan yang cukup deras juga, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keinginan untuk hadir dalam majlis ilmu ini, sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya besarnya pahala berimbang dengan besarnya tantangan dan perjuangan. Kita berharap kehadiran kita dalam majlis pagi ini mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dalam pembahasan akidah At-Tauhid, yang merupakan kajian Al-Aqidah Al-Islamiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang Dalailun Nubuwah wal Risalah, dalil-dalil, bukti-bukti kenabian dan kerasulan.
dan lebih fokusnya adalah dalail nubuwati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi, dalil-dalil kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita sudah kita mulai dengan dalil yang pertama adalah al-mu'jizat. Mu'jizat adalah dalil yang menunjukkan seseorang adalah nabi atau rasul. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para nabi yang telah diutusnya sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diiringi dengan berbagai peristiwa yang menunjukkan kemukjizatan, dan itu adalah dalil bahwa yang disebutkan oleh Allah itu adalah nabi dan rasul. Nah, dari konsep atau dalil umum itu kita mengkaji lebih khusus lagi, yaitu nubuwah, kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan beliau. Apa yang menjadi mukjizat yang bisa dijadikan petunjuk untuk kita yakini bahwa beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah? Banyak mukjizat, tetapi para ulama menegaskan bahwa mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah membelah bulan, bukanlah terpancarnya air di sela-sela jari jemari Nabi, bukan pula bertasbihnya pasir di tangan beliau, bukan pula tunduknya binatang di hadapan beliau, bukan pula patuhnya pohon kayu kepada perintah beliau, bukan pula takut dan menghindarnya jin dari beliau. Bukan itu mukjizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran Al-Karim. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa alasan para ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah a'zam, merupakan mukjizat terbesar. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dalil nubuwah Muhammad alaihi salatu wassalam. Awalan al-mu'jizat, mukjizat yang pertama. Wa a'zamuha, dan yang teragung terbesar dari mukjizat itu apa? Al-Quranul Karim. Nah, kita sudah jelaskan alasan-alasannya. Alasan yang pertama adalah mukjizat Al-Quran. Kenapa dikatakan terbesar? Karena keajaibannya la tanqadi, tidak pernah berakhir dan tidak akan berakhir sampai tibanya ketentuan Allah terhadap dunia ini, sampai datang hari kiamat. La tanqadi ajaibuhu, keajaibannya akan terus sampai hari ini. Betapa banyak penemuan-penemuan ilmiah para ilmuwan yang
dianggap sebagai penemuan spektakuler, ternyata sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ya bisa tentang embriologi, kemudian orang berbicara tentang antariksa, orang berbicara tentang teori penciptaan alam, termasuk juga yang sudah bertebaran di mana-mana, pertemuan dua lautan dan sebagainya. Semua itu tersebut di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu, ditemukan oleh manusia pada abad modern. Nah, semakin manusia mencoba menggali sunnatullah, menggali ciptaan Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini, mereka akan menemukan kebenaran apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Sehingga keajaibannya berkelanjutan, walaupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke Ar-Rafiqil A'la kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran sebagai mukjizat beliau sudah berakhirkah membuat manusia tercengang? Belum. Itulah makanya dia terbesar. Sedangkan mukjizat-mukjizat lain, termasuk mukjizat para nabi sebelum beliau, terjadi dan selesai. Makanya saya katakan, saya hampir 5 tahun di Mesir. Saya tanyakan kepada orang Mesir, di mana dahulu tempat Nabi Musa membelah lautan? Tidak ketemu sekarang. Jangankan laut yang terbelah itu, tentangnya saja mereka berdebat juga tentang ini, tentang itu. Tidak ketemu lagi. Nah, peristiwa Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang sedang menyala, ya terjadi seketika itu dan berakhir. Artinya apa? Keajaiban mukjizat lainnya yang khariqan lil adah, yang luar biasa itu temporar sifatnya, sementara. Di saat sudah selesai, berakhirlah sudah. Sedangkan Al-Quranul Karim tidak berakhir. Sampai akhir zaman dia akan tetap menjadi suatu yang menakjubkan. Nah, itu di antara alasan ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, nah ini yang tambahan kaji kita. Alasan kedua, kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar? Karena Al-Quranul Karim tahaddal alama an ya'tu bimislih. Al-Quran menantang alam semesta untuk bisa mendatangkan semisalnya. Dan sampai detik ini, dan sampai akhir zaman, manusia tidak akan mampu menjawab tantangan itu. Bahkan berkolaborasi mereka dengan golongan jin sekalipun, mereka tidak akan sanggup untuk menandinginya. Nah, Al-Quran tahaddal alam, menantang alam semesta. Silakan. Apalagi sekarang semakin rumit. Dahulu ketika Al-Quran turun, Jazirah Arab diisi oleh fuhulus su'ara, oleh tokoh-tokoh penyair. Tokoh-tokoh penyair yang bisa bersair secara tarajjul. Tarajjul itu apa? Bersair tanpa menulis, mencatat terlebih dahulu. Kalau dia ditantang bersyair, begitu muncul saja kalimat-kalimat indah dan mencengangkan dari para penyair-penyair itu. Samo orang awak, kalau yolah sabati pandai bapa sambahan, ndak perlu nyoma apa lah. Di mati bo keluar sedihnya.
Berbeda dengan orang nan beraja pantun, panik mencari sajaknya AB kah begini. Tapi kalau orang yang mutarajil, asal jadi pantun dia. Nah, begitu di zaman itu. Nah, itu di saat bahasa Arab masih terjaga keasliannya, kemurniannya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, syair begitu disanjung, dipuji, dipuja. Para penyair ditempatkan pada posisi yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Apalagi kalau syair-syair yang mereka tulis, yang mereka ucapkan, mendapatkan kemenangan di dalam berbagai pasar-pasar, yang akhirnya mendapatkan kehormatan. Syair mereka itu digantungkan di Ka'bah. Wah, itu para penyair itu dipuja melebihi raja, begitu hebatnya. Jadi kalau ada orang bertanya, kan sebagian orang bertanya, kenapa mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran? Nabi-nabi lain mukjizatnya membelah lautan, melunakkan besi, tidak terbakar, tidak hangus terbakar, tidak terbakar dicampakkan ke dalam api, bisa menakwilkan mimpi. Kan aneh-aneh itu. Nah, Nabi Muhammad apa? Kok Al-Quranul Karim? Sering orang bertanya begitu. Ingat, mukjizat itu apa? Dan ibu-ibu ingat kajian kita tentang mukjizat, karamah, sihir adalah amrun khariqun lil adah, perkara luar biasa yang diberlakukan oleh Allah. Jadi Allah yang memberlakukan melalui Nabi dan Rasulnya, yang di dalam peristiwa itu ada tantangan dan ada i'jaz. Ada tantangan, dan peristiwa itu membuat tidak berdaya musuh-musuh Nabi dan Rasul. Itu mukjizat. Lemah jadinya. Nah, kalau membuat orang lemah dan tidak berdaya, maka mukjizat hadir menjawab tantangan zamannya, gitu. Ini mukjizat hadir menjawab tantangan yang ada. Nah, jadi karena itu jangan heran kalau mukjizat para nabi itu biasanya sama tampilannya dengan keahlian dan kepandaian kaumnya itu. Zaman Nabi Musa, apa yang dibangga-banggakan orang? Sihir. Nah, karena itulah makanya mukjizat Nabi Musa datang dalam rangka membatalkan sihir para penyihir Firaun. Begitu juga masa Nabi Daud, orang mulai mempergenasan senjata dari besi dan berbagai macam perangan demi peperangan. Apalagi Bapak dan Ibu tahu kan kisah antara Nabi Daud dengan Jalut. Karena itu mukjizat Nabi Daud cenderung kepada apa? Menundukkan besi ke tangannya sehingga bisa dia bentuk untuk kepentingannya di dalam berperang, di dalam mengelola kehidupan. Masa Nabi Sulaiman, tantangannya adalah penguasa. Orang-orang yang memiliki kekuasaan menundukkan orang banyak. Tahu kan kisah Balqis? Nah, karena itu datang mukjizat Nabi Sulaiman dalam bentuk yang serupa. Masa Nabi Isa, kedokteran tentang bagaimana mengatasi penyakit dan berbagai macam. Nah, datanglah mukjizat Nabi Isa seperti itu. Nah, di masa Nabi Muhammad, apa yang menjadi tantangan adalah syair dan analisa, mempergunakan apa? Daya fikir dan nalar, menumpahkannya dalam bentuk
karya sastra. Nah, karena itulah Al-Quranul Karim datang menghadapi itu dan membuat orang-orang yang pandai bersyair itu kehilangan kemampuan untuk menandingi. Nah, semenjak turunnya Al-Quran menantang alam semesta agar mereka bisa mendatangkan semisalnya. Nah, Sa'ala al-Arabu Muhammadan alaihi salatu wassalam an ya'tiyahum bi ayatin tubarhinu ala sidqi da'wahu fi risalatihi. فأخبرهم الله جل جلاله بأن القرآن الكريم الذي ينزل على محمد هو أعظم دليل وأقوى برهان على صدقه فيما يدعي. Ketika orang Arab menantang, "Hai Muhammad, ayo tunjukkan kepada kami, buktikan kebenaran dakwaanmu bahwa kamu adalah Nabi Allah, kamu adalah Rasulullah." Nah, dengan apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kebenaran pernyataan Nabi bahwa dia adalah Nabi Allah. Di mana kita temukan kisah itu ada dalam surat Al-Ankabut ayat 50 sampai ayat 51. Tantangan orang-orang Arab. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayat indallah wa innama ana nadhirum mubin. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya bukti ayat dari Tuhannya? Katakan Muhammad, qul innamal ayat, sesungguhnya bukti-bukti itu ada di sisi Allah. Saya hanya bertugas untuk apa? Nadhir, memberikan peringatan secara terang, secara nyata. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Apa kata Allah? Tidakkah cukup bagi mereka sebagai bukti kerasulan Muhammad itu? Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab yang bisa dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai bukti. Tetapi orang kafir, walau bagaimanapun, kalau hati mereka itu belum lagi mendapat hidayah, maka akan terus berada di dalam sikap keras kepala dan membantah, mengingkari, bersikukuh di dalam penolakan mereka. Itu karakter dari orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir yang bersikap seperti itu, jangan heran, karena kekufuran mereka itu menutup fikiran mereka, menutup hati mereka, itu makanya dikatakan kafir. Mana al-kufur apa? Kekufuran maknanya tertutup, ghita. Jadi kata kafir itu menunjukkan suasana diri mereka yang tertutup dalam menerima yang hak. Itu makanya dikatakan kafir. Ini aneh juga kalau ada orang hari ini merasa tidak nyaman kalau kata kafir itu diucapkan oleh kaum muslimin terhadap orang di luar Islam. Tidak ada bahasa kasar padanya. Berbeda dengan agama lain yang menyebut kita kadang domba atau berbagai macam. Islam tidak memakai istilah itu. Makna kafir, orang yang tertutup hatinya dari menerima Islam. Hati mereka itu mankus, terbalik.
Kalau ada pula orang yang mengatakan bahwa istilah kafir itu radikal, istilah kafir itu intoleran, saya tidak ngerti ini orang ngerti bahasa Arab atau enggak. Jadi orang-orang yang ingin menggugat-gugat penggunaan istilah kafir, yang jelas istilah itu hadir di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi SAW, berarti orang itu ingin mengaburkan pemahaman dan keyakinan umat. Jadi berhati-hati. Kadang orang-orang yang terus katanya adalah tidak nyaman Arab mendominasi. Kan ada orang yang begitu. Silakan menjadi Muslim tapi tidak perlu menjadi Arab. Nah, itu bahasa-bahasa yang bahasa berisi tipuan semata, yang dituju sebenarnya agar umat Islam jangan tahu dengan kandungan ajaran agamanya. Kata kafir betul berasal dari bahasa Arab, tetapi pemahaman yang mereka kemukakan itu adalah pemahaman yang bias. Mereka katakan kafir itu intoleran, kata kafir itu membuat hilangnya keharmonisan, nah akan membuat saling menyakiti. Tidak ada di situ makna tersebut. Kata kafir adalah menunjukkan orang yang hatinya tertutup dalam menerima Islam. Hanya itu saja. Sedangkan agama lain memakai istilah yang berbeda-beda satu sama lain. Ada mereka yang menyebut kita umat Islam ini yang di luar agama mereka adalah domba yang tersesat. Kita tidak pakai itu. Jadi jangan mau pula diarah-arahkan oleh orang yang menginginkan kita meninggalkan petunjuk dari agama kita. Istilah yang muncul di dalam syariat kita. Karena istilah itu ada hakikatnya. Nah, orang yang kafir, karena hati mereka tertutup, mereka dhallu fi inadihim wa juhudihim wa israrihim. Mereka bertahan terus dalam kebangkangan, dalam sikap keras kepala, dan bersikukuh dalam hal apa? Dalam menolak bukti-bukti yang menjadi ayat, yang menjadi mukjizat Nabi. Jadi jangan dikatakan kalau ada orang tunjukkanlah. Apakah kemudian setelah ditunjukkan orang itu akan beriman? Lihat Abu Jahal dikisahkan. Suatu kali Abu Jahal meminta Nabi menunjukkan mukjizat. Kemudian ditunjukkan oleh Rasul. Ada yang menceritakan begini kisahnya di daerah Hujun. Hujun itu daerah bagian Ma'la, arah ke atas Makkah. Ada di situ Masjid Asy-Syajarah namanya. Abu Jahal datang menantang Muhammad, kalau engkau Nabi coba tunjukkan mukjizat engkau. Dikatakan, diceritakan kata Rasul, kalau seandainya saya tunjukkan apakah engkau akan beriman? Ya cobalah engkau tunjukkan dulu. Akhirnya Nabi SAW panggil batang kayu. Bergerak. Setelah itu disuruh kembali lagi pohon kayu. Apakah kemudian dia beriman? Malah jawabannya, engkau benar-benar tukang sihir Muhammad. Jadi kalau hati orang itu yang sudah tertutup, betapapun bukti kebenaran ditunjukkan kepadanya, tidak akan dia terima. Kenapa? Karena urusan membenarkan atau tidak membenarkan bukan perkara ini. Bukan perkara ini. Bukan perkara lahiriah. Tapi berakar kemana? Qalbu. Itu makanya kenapa di dalam Islam tidak dibenarkan memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. La ikraha fid din. Apa alasannya? Karena memang tidak bisa dipaksa.
Siapa yang bisa memaksa hati? Di dalam ajaran Islam, iman itu tidak hanya sebatas ikrar, tidak hanya sebatas pengakuan dengan lisan. Itu yang perlu diingat betul itu. Tidak pula sebatas ikrar dan amal. Iman itu harus menyatu 3 hal. 2 bisa dilihat, 1 tidak diketahui oleh orang, melainkan orang itu dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Yang perlu diingat betul. Iman hakikatnya adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran dengan qalbu. Nah, siapa yang bisa masuk ke ranah itu? Tidak ada, kecuali Rabbul Qulub, Tuhan yang memiliki hati itu. Dan manusia itu sendiri. Hanya Allah dan orang itu yang tahu apakah dia benar-benar memiliki tasdik atau tidak, pembenaran atau tidak terhadap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Manusia yang lain tidak mengetahui. Yang perlu diingat. Itu makanya orang Arab Badui ketika masuk Islam langsung mengatakan amanna, ditegur oleh Allah. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum lagi beriman, tapi cukup katakan saja kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum lagi masuk ke dalam kalbu kamu sekalian. Allah Maha tahu. Nah, karena hakikat iman itu ada di dalam kalbu insan, kemudian ditampilkan, dilahirkan dalam bentuk ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan ketundukan anggota tubuh. Nah, yang bisa dipaksa hanya 2 saja, mengucapkan dan melakukan ketaatan sebagai konsekuensi. Itu bisa dipaksa. Orang bisa dipaksa mengatakan sesuatu, bisa. Orang bisa dipaksa untuk melakukan ibadah, bisa. Tetapi manusia tidak bisa dipaksa untuk meyakini sesuatu. Siapa yang bisa memaksa? Jangankan orang lain, anak awak saja tidak bisa apa so meyakini. Bisa jadi nyanggut di kepalanya, nyogeliang di dalam. Jadi ada banyak anak buah kini sekiati ke komandannya, dimungkuk komandannya, siap endan. Dalam hatinya, awas endan. Bisa. Siapa yang tahu? Nah, bilo lo ambo dak kenai cali lelaki tangan bosuk dalam ni. Ni mukanya siapa? Jadi Pak. Nah, itu makanya kalau orang berbicara tentang kemerdekaan manusia yang tidak bisa dirampas oleh orang apa? Kalbu. Kalbu itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Bahkan manusia itu sendiri pun tidak bisa mengendalikan kalbunya. Kalau bisalah kalbu itu ada tombolnya, remote-nya, sanang nanti waktu. Sedang galau dibuat sanang, tekan remote-nya. Sedang sedih dibuat bahagia, kan tidak bisa. Nah, jadi karena itu at-tasdiq,
keyakinan yang ada di dalam kalbu tidak bisa dipaksakan. Nah, karena itulah makanya Islam tidak menyuruh pengikutnya untuk memaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena orang itu akan disuruh beriman, dan iman itu hakikatnya adalah at-tasdiq yang ada dalam kalbu. Bagaimana memaksanya? Tidak mungkin. Nah, makanya kalau orang akan dibujuk masuk ke dalam Islam, apa tugas dai? Apa tugas kita kaum muslimin? Menunjukkan kepadanya bukti-bukti kebenaran dan kebesaran Islam sampai diakuinya dan muncul keyakinan di dalam kalbunya. Itu bedanya agama kita dengan yang lain. Orang lain bisa menyebarkan agama yang membujuk dengan uang, dengan ini dan itu. Kalau kita ada orang masuk Islam, misalnya di masjid ini, sejelas dia mau masuk Islam, kita tanya lagi tu, ya wanalai dari hati kau, enak dipasok. Nah, kenapa kita pertanyakan begitu? Karena memang Islam itu dimasuki dengan apa? Dengan kesadaran. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah terbukti bagi seseorang itu antara mana yang benar dan mana yang sesat. Nah, disitulah muncul keyakinannya akan kebenaran ajaran Islam, dan di situ dia masuk ke dalam Islam. Tapi kalau orang itu engkar, kafir, tertutup hatinya, walau bagaimanapun kita menyodorkan bukti, seperti kasus Abu Jahal dan lain-lain itu, apakah mereka akan terima? Tidak, mereka zallu fi inadihim, akan terus dalam kebangkangan, dalam keras kepala mereka. Itu sikap orang kafir. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka akan mereka katakan sebagai apa? Sebagai dongeng semata. Perhatikan suratul Anfal ayat 31. Qad sami'na law nasha'u laqulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Jadi mereka mulanya mencoba menantang. Kami sudah dengarkan apa yang kau bacakan Muhammad, apa yang engkau sampaikan. Kalau kami mau, kami bisa pula mengucapkan seperti apa yang engkau ucapkan itu. Artinya mereka mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah bisa mereka buat pula semisal itu. In hadza illa asatirul awwalin. Ini kan dongeng-dongeng masa lalu ini yang engkau kutip. Nah, begitu semula tantangan. Mereka sangsikan itu wahyu Allah. Nah, ketika tantangan itu datang, akhirnya Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka. Ditantang oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mementahkan pernyataan mereka dan mengatakan mereka tidak akan mampu walaupun mereka bersekutu dengan golongan jin sekalipun. Nah, disinilah akhirnya para penyair-penyair yang hebat itu menjadi lumpuh karenanya, tidak mampu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra? Qul la in ijtama'at al-insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakan Muhammad sebagai jawaban sikap mereka yang mengatakan bahwa yang dibacakan kepada mereka itu hanyalah dongengan masa lalu. Katakan, la ini tama'at, sungguh jika berhimpun, bersekutu antara manusia dan jin untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisalnya. Walaupun sebagian dari satu sama lain mereka saling
saling membantu dan saling menolong. Tidak akan sanggup. Nah, kalau tidak percaya, ditantang oleh Allah. Ayo, datangkan. Mulanya tantangannya 10 surat, coba datangkan. Di dalam surat Hud, ayat 13 dan 14. 10 surat, ayo buat. Mau pendek, mau panjang silakan. Tidak mampu. Kemudian berikutnya, kalau tidak sanggup 10, ayo datangkan 1 surat saja. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dan begitu juga dalam surah Yunus ayat 38 sampai 39. Nah, setelah tantangan-tantangan itu terbuktilah dengan segala kehebatan mereka bersyair, menyusun kalimat yang indah, memiliki makna yang dalam, ternyata mereka tidak mampu untuk menghadirkan seperti Al-Quran walaupun hanya 1 surat. Nah, disinilah mukjizatnya. Kalau buku, coba lihat. Hari ini orang berkarya, besok lahir karya baru yang lebih menarik dari karya yang lama. Ketika karya baru lahir, karya lama dilupakan orang. Syair, coba lihat karya penyair dahulu. Kemudian datang penyair baru. Orang sudah lupa. Nah, semakin hari yang membuat semakin lemahnya manusia menjawab tantangan Al-Quran, karena bahasa Arab itu juga mengalami pergeseran-pergeseran disebabkan terjadinya bercampur baur antara orang Arab dengan non-Arab. Semakin menurun kemampuan itu. Dahulu asil, sama dengan orang Minang. Anak muda kini kalau dipakai bahasa Minang dan dulu-dulu paniang. Nah, saya kemarin terkait dengan perkara rendang ya. Nah, saya tulis kalimat banyak orang setelah itu bertanya, apa bunyinya? Galapua, orang Minang. Oh, banyak menjapri arti galapua tu ya. Mungkin kalau awak ditanya siko ndak sadonya mungkin tahu galapua. Nah, kalau galepa kaitkan di bawah. Kalau galapua biasanya kayam. Tapi hati-hati. Galapua tu kalau ditambah jo gadang cemee jadinya. Gadang galapua so. Garega sana lainnya. Nah, ibarat ayam ke beradu gitu ya. Manggalapu itu sebentar nantaji ndak makan. Nah, orang Minang kadang ada nama dia itu kan. Galapua menjadi. Nah, itu contohnya. Bahasa yang dipakai di masa lalu hilang dalam perbendaharaan kosakata generasi berikutnya. Nah, itu terjadi di dalam bahasa. Bahasa Arab juga demikian. Semakin banyak Bapak dan Ibu kalau pernah mengunjungi beberapa negara Arab,
baik yang di Jazirah Arab, di Teluk, sampai ke Afrika bagian utara, itu kan Arab itu. Kalau Teluk kita mulai misalnya dari Irak, terus turun ada Kuwait, Saudi Arabia, ada kemudian Oman, Qatar, Oman, Yaman, dan terus ke atas Suriah, Yordan, nyebrang atau masuk dahulu Sinai, Mesir, nyebrang ke Afrika. Mesir kan terdapat di dua benua itu, sebagian di Asia, sebagian di Afrika. Terus Libya, Aljazair, Maroko, sampai paling ujung Arab adalah Mauritania. Alhamdulillah saya sudah melewati itu sampai ke Mauritania. Kalau didengarkan mereka berbahasa Arab, apalagi kalau kita dengarkan Aljazair, termasuk juga Maroko, bahasa mereka sudah bercampur antara Arab dengan Perancis, Arab dengan ini dan berbagai macam. Nah, sama dengan orang Minang, kalau lah tiba di Jakarta, lucu bahasa Minangnya. Nah, dibawa pulang, takajiknya mendengar bahasa neneknya. Loko. Nah, jadi kemampuan berbahasa yang asli itu menurun. Nah, di saat mereka menguasai bahasa dengan murni, mereka tidak mampu menjawab. Apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, kapan mereka akan bisa menjawab tantangan Al-Quranul Karim? Agar bisa mendatangkan walau satu surat saja, tidak akan pernah lagi. Nah, jadi karena itu, tantangan Al-Quranul Karim kepada alam semesta untuk bisa membuat tandingannya tidak akan terjawab sampai hari kiamat. Dan itulah mukjizat.